Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah. Semangat kan Bu pagi-pagi? Semangat. Harus dong, kita punya set yang baru, penampilan yang baru, semangat yang baru. Pokoknya khusus buat menemani seluruh jamaah Islam itu indah dimanapun jamaah berada. Kasih tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Nah berbicara tentang semangat nih, yang namanya kita manusia keimanannya kan kita bukan nabi. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau keimanannya lagi tebel banget Bu, ya Allah jangankan sholat wajib Bu, sholat sunnahnya kita jaga. Tiap malam kita bangun, sholat sunnahnya, sholat sunnah tahajudnya bisa 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat kayak baginda Rasul ya kan. Duha nggak pernah putus pokoknya, Masya Allah. Tapi kalau keimanannya lagi tipis, nah ini nih, boro-boro begitu azan, ntar 5 menit lagi masih masak nih. Atau enggak masih main sosial media nih, ternyata udah 50 menit. Ntar deh, pakai dalil, pokoknya katanya kalau lapar makan dulu baru sholat. Kelamaan makannya keasikan ngobrol, akhirnya waktunya udah tinggal 5 menit lagi udah habis. Nah, siapa yang pernah ngalamin kayak gitu Bu? Saya sendiri angkat tangan deh. Daripada ngomongin orang. Kayaknya hampir rata-rata. Rata-rata karena kita manusia ya Ustadz. Iya. Daripada ngomongin orang saya mendingan ngomongin diri saya sendiri. Saya pun kadang-kadang suka begitu, aduh udah 5 menit. Bahkan kadang-kadang lagi Allahu Akbar rakaat kedua tiba-tiba udah azan berikutnya. Nah gimana tuh? Makanya hari ini insya Allah kita akan membahas bersama dengan guru-guru kita tentang membayar lunas hutang sholat. Apa Bu? Membayar lunas hutang sholat. Nah yang pertama nih saya akan mengundang Ustadz milenials kita. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sholat nih Ustadz Syam ya kan. Harusnya kita yang lebih muda, kita yang lebih muda. Amin amin amin. Harusnya sholatnya lebih semangat. Harusnya seperti Harusnya itu. lebih kuat kan gitu. Nah tapi benar gak sih berbicara tentang sholat itu, sholat adalah sebuah bentuk perjanjian antara Allah dengan hambanya. Tapi kalau misalkan sholat kita terlewatkan atau tidak dikerjakan, maka menjadi sebuah hutang yang besar di hadapan Allah. Benar gak sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alin nuri minal dhulam wa mulki taubati 'alal nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuru 'alan ni'am. Fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi busyira bihi Isa ibn Maryam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hendak menciptakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah diceritakan di dalam surah Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim. Disebutkan bahwasanya di dalam surah Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada sulbinya Nabi Adam alaihi salam anak keturunannya, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Mereka ditanya sebelum mereka diciptakan, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di hari kiamat tidak ada di antara yang mereka yang mengatakan, maaf Tuhan lupa kemarin sholatnya. Maaf Tuhan lupa nih. Emang pernah janji ya Tuhan ya? Emang harus sholat ya waktu duhur ya? Emang subuh tuh harus bangun pagi-pagi banget apa? Nggak bisa nambah-nambahin tidur dikit lagi Tuhan. Kan semalam habis main game online. Semalam habis nongkrong, semalam habis ngerjain skripsi, semalam habis nonton, habis ini. Mereka lupa, inna kunna an hadza ghafilin. Maka Allah sebelum mereka diciptakan dikatakan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Artinya, apakah kalian siap
aku launching, aku ciptakan ke dunia ini dan kalian siap mengambil tanggung jawab. Makanya tidak ada anak-anak yang keluar daripada rahim ibunya langsung tertawa. Alhamdulillah, ada nggak Bu? Pernah lihat nggak Bu? Pas lahiran anaknya dikeluarin gitu langsung alhamdulillah. Nggak ada, semuanya nangis. Kenapa nangis? Karena mereka sambil menangis mengatakan, sanggup nggak saya menjalani janji kepada Allah ini? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saya udah janji nih sama Allah ini. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah, 2 kaki yang telah Allah berikan selama 40 tahun lebih sering kemana Bu? Melangkahkan ke masjid atau melangkah ke mall? Ke mall. Masya Allah, mobil daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sering parkir di pelataran masjid atau lebih sering parkir di pelataran mall? Mall. Masya Allah, mata yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun ini Masya Allah lebih sering memandang Al-Quran atau lebih sering memandang sinetron-sinetron? Sinetron. Masya Allah. Akan tetapi Masya Allah semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat. Apakah salat itu perjanjian? Masya Allah, perjanjian yang sangat indah. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Kata Allah, aku bagi 2 Al-Fatihah itu, salat itu. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim. Ketika seorang membaca ar-rahmanir rahim, Allah jawab, athna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Idza qala abdu malik yaumiddin majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku. Idza qala al-abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah jawab, apa yang kau butuhkan? Wali abdi ma sa'ala. Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Maka Allah tidak pernah membutuhkan salat kita. Satu ayat di dalam surah Adz-Dzariyat Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Lalu Allah sambung, dan aku nggak butuh rezeki daripada mereka se-Indonesia, seluruh dunia. Nggak ada yang sholat, nggak menurunkan derajatnya Allah sebagai Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau kita belajar tafsir tentang Al-Fatihah ya. Oh, Masya Allah. Ustadz Syam itu merinding jadi kalau sholat ya. Pas lagi sholat. Kayak lagi ini, chit-chat gitu. Iya kayak lagi ngobrol sama Allah, Allah lagi ngedengerin. Iya dijawab sama Allah. Yang paling bikin merinding adalah habis itu kamu mau minta apa? Oh, Masya Allah. Masya Allah, rasanya jadi pengen sholat terus kalau lagi sadar begitu. Kalau lagi habis baca, itu Iya. pentingnya majelis ilmu seperti Itu ini. pentingnya majelis ilmu. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama. banyak Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam nih. Masya Allah, jamaah. Di tengah-tengah kita juga udah ada bintang tamu, anak muda Masya Allah. Yang namanya adalah Randa. Assalamualaikum Randa, boleh ke tengah-tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Randa, apa sih Iya. kadang-kadang yang suka membuat kamu tuh kadang-kadang males-males sholat gitu? Apa ya? Kalau anak muda tuh biasanya mungkin ya, kalau Randa pribadi sih terlalu sering gadget gitu. Gadget, sosmed. Terus juga anak muda sekarang tuh kalau Randa lihat sih suka males-malesan. Males-malesan. Suka mager, suka berat badannya buat gerak gitu. Nauzubillahimindzalik. Jadi budak sosial media Iya, ya. makanya. Lebih sering buka sosial media daripada buka Al-Qur'annya ya Iya. kan. Nah terus kalau menurut Randa sendiri nih, kalau kita udah kelewatan sholatnya namanya manusia punya hilaf dong. Iya, benar-benar. Perlu gak sih diganti sholatnya atau ya udah cukup istighfar aja atau ya udah taubat aja atau gimana? Kalau itu sih Randa kurang paham ya, nanti Randa tanya sama ustadz-ustadz di sini. Tapi mungkin memang kita harus tobat. Kita harus tobat, ya nggak boleh ninggalin sholat lagi menurut Pernah Randa. gak ketinggalan sholat terus nyesel banget? Iya pernah sih. Pasti pernah ya. Pernah. Nah, tapi berarti ada yang mau ditanyain sama Ustadz. Iya, dong? Oke, mau silakan. ditanyain tuh. Silakan duduk di situ. Oke. Boleh silakan duduk Nanti sekalian boleh mau- nanya ya? Boleh, sambil duduk langsung. Boleh, Oh, boleh. Di boleh, sini Ustadz. tempatnya bertanya. Ini Oh. kita sudah ada di halaman masjid. Betul. Jadi kayak pintu untuk Iya. bertanya. Masjid Islam itu indah, Iya. Masya Allah. Oh. Ayo mau nanya apa sama Ustadz Maulana? Ini Ya. Ustadz, Ya. misalnya kita ketinggalan sholat Pak Ustadz. Ketinggalan Iya. sholat. Terus itu tuh harus diganti atau dibayar dan
gimana sih ketentuannya gitu? Boleh? Wah, ini bagus. Ini bagus sekali. Artinya dia sangat peduli dengan sholatnya. Karena betapa banyak orang ketinggalan sholat biasa-biasa aja. Ya Bu ya? Nggak ngerasa Nggak salah. merasa salah. Padahal itu adalah amalan yang pertama dihisap. Yang pertama dihisap adalah sholat. Nah, jadi boleh dong langsung Ustadz Maulana. Iya. Langsung dijawab ya Randa ya, terima kasih pertanyaannya. Iya, sama-sama. Gimana kalau sholat wajib itu terlewat, apakah Terlewat. boleh diganti atau enggak? Mohon Ya. tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Wow. 11 Jumat menuju Ramadan. Amin. Ya Allah, amin. 11 Jumat lagi menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Amin ya Lagi Rob. berkah. Amin Amin. ya Rob. Bisa masuk menghirup udara Ramadan. Amin ya Rob. Mikir-mikirin nih. Ingat. Puasa yang belum kebayar. Dari utang Ramadannya. Bagaimana dengan salat? Apa benar salat wajib yang digantikan dibayar? Tapi hal apa saja yang boleh seorang membayar bahkan mengganti salat wajibnya yang sudah terlewat. Berbicara tentang salat yang dibayar. Namanya salat apa Bu? Kodok. Dikodok. Jadi ada salat yang dikodok. Karena salat itu adalah kewajiban yang berwaktu. Masing-masing ada waktunya. Tapi yang namanya manusia kadang terlewat waktunya. Entah itu ketiduran atau kelupaan. Maka adalah salat yang namanya dikodok. Maka dalam ketentuan melaksanakan salat wajib ada 4 bentuk melaksanakannya. Ada adaan, tepat waktu, sesuai waktunya, dibayar tunai. Ada yang dikodok. Karena kenapa? Kelewat dan sebagainya. Ada juga ya ada. Apa itu mengganti? Karena ternyata salat saya tadi. Ya Allah. Saya tadi perasaan batal wudhu saya. Kemudian tiba-tiba aku sholat. Terpaksa dia ganti. Pas ya ada pengalaman saya juga sih itu. Kenapa Ustadz? Oh udah wudhu dari rumah, terus datang ke rumah teman yang ada acara. Kemudian tiba-tiba udah masuk waktu salat, aku langsung salat aja. Perasaan tadi saya salaman deh sama tuan rumah. Terpaksa saya ulangi lagi salat saya. Jamaah. Yeay. Ada juga salat yang dijamak. Artinya menggabungkan 2 salat di satu waktu. Betul. Nah, jadi ada yang dipindahkan, ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Jadi orang yang telat mengerjakan salat, maka boleh salat di waktu telatnya itu. Daripada tidak salat sama sekali. Bagus Randa. Tepuk tangan dulu Bu. Anak muda yang bertanya tentang salat yang dikodok. Artinya betapa dia memperhatikan salatnya. Boleh nggak mengkodok salat di waktu terlarang? Jawabannya boleh. Boleh karena kewajiban. Tiba-tiba dia bangun. Ya Allah saya bangun pagi. Salat subuhnya di pagi hari. Dilanjut duha. Ya. Karena ketiduran. Tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Sekali-kali. Sekali-kali. Contoh dia tidur duhur. Dia tidur pagi jam 11. Tiba-tiba dia bangun jam 4 sore. Berarti berapa salat yang tertinggal itu? 2 duhur dan asar. Maka salat duhurnya di waktu asar. Makanya baru teringat maka disebut kelupaan. Dia lupa ternyata aku belum salat. Makanya salatlah. Dan apalagi salat tanpa bersuci karena tidak suci. Tadi perasaan saya bilang tadi. Perasaan batal wudhu saya. Batal salat saya. Maka dia qadha salatnya. Ibu. Saya punya ibu yang luar biasa umi saya. Itu kalau di rumah sakit luar biasa. Kita santai aja lihatnya. Kenapa umi nggak salat? Tapi setelah pulang dari rumah sakit. Dia bayar semua salatnya. Berapa hari dia di rumah sakit. Begitu dia salatnya. Luar biasa. Dia qadha semua. Begitu pula kalau kita salat di kendaraan. Kendaraan setelah turun dari kendaraan.
boleh mengqadha salat. Karena ketika dalam salat itu di perjalanan namanya salat li istibaatil waktu, penghargaan terhadap waktu, maka kita qadha salat-salat kita. Masya Allah. Jadi memang artinya boleh mengkodok sholat sesuai dengan Iya. kemampuan kita. Kemampuan, karena yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dan dilihat situasinya. Karena Tapi dengan catatan, nafsan illa usaha. oke. Ah. Tapi dengan catatan nggak boleh sengaja ya Ustaz? Nggak boleh sengaja ketiduran tiap hari. Oh, aku mau tidur aja nanti dikodok aja itu nggak Nggak boleh. bisa, Itu nggak nggak bisa. bisa. Ini alhamdulillah anak saya di Jakarta, saya sudah ngajarin sholat. Tapi ketika dia tidak sholat saya marahin. Kamu harus sholat, ulangi sholat, nggak bayar sholatmu. Karena berat, aduh berat banget, Aduh, banyak itu banget sholat saya gantikan. Makanya sholat tepat waktu. Oh, jadi Jadi itu bentuk pembelajaran, diajarkan iya. tanggung jawab sejak kecil. Bahwa Baik. sholat itu tidak boleh tidak dilakukan. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Iya. banyak Ustaz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah pembelajaran tentang sholat hari ini penting banget. Kenapa? Karena itu adalah salah satu amalan yang pertama akan dihisap ya Ustaz Maulana ya. Iya, Dan pertama itu, dihisap. Iya. Dan tidak ada. Pokoknya kalau Anda tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa berdiri, baring. Kalau tidak bisa baring, berupa isyarat. Kalau tidak bisa sama sekali, disolatin. Nah kan, jangan sampai nanti kita udah disolatin baru kita menyesal. Makanya setelah ini kita masih akan membahas lagi nih dengan tema kita yang Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Ustadz Ashari. Boleh ke tengah-tengah dong Ustadz Ashari. Ustadz, tentang sholat yang ketinggalan nih. Tapi kita ingin ngebayarnya itu harus dilakuinnya gimana sih misalkan. Kalau kita lupa dengan berapa kali sholatnya kita ketinggalan tapi kita ingin bayar. Nah kan aku nggak tahu, aduh aku bulan ini ketinggalan sholatnya tuh 4 kali apa 5 Berapa kali. persis rakaatnya kita nggak tahu, nggak yakin gitu ya. Iya karena kan takut dihisap. Tapi gimana cara menghitungnya bagaimana kalau udah begitu Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya jumhur fuqaha, mayoritas ulama fikih semuanya sependapat bahwa sholat yang ditinggalkan baik karena lupa, tidur maupun sengaja dia wajib diqadha. Walaupun ada ulama lain yang berbeda pendapat, misalnya Ibnu Hazm yang corak fikihnya lebih tekstual, berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena faktor kesengajaan, bukan lupa, bukan tidur, maka tidak ada qadha baginya. Kalau dia qadha nggak sah qadhanya. Tetapi dinasehati oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab bahwa pendapat Ibnu Hazm ini mukhalif lil ijma', bertentangan dengan konsensus ulama dan pendapatnya ini batilun min jihatid dalil, cacat dari sisi dalil. Baik, kita lanjut sekarang begini. Bagaimana kalau kita tidak tahu berapa persisnya rakaat sholat yang kita tinggalkan? Bagaimana itu kira-kira? Apa jawabannya? Tetap wajib kita qadha, ibu-ibu. Ibu-ibu di sini pernah ninggalin sholat? Nah, Tahu berapa persis yang ditinggalkan rakaatnya? Tetap dilakukan qadha sholat sesuai dengan jumlah yang diyakini. Al-akhdhu bil mutayakkan, sesuai dengan yang diyakini. Itu prinsipnya. Ada beberapa cara misalnya, saya pengen ada 5 paling tidak ya. Yang pertama, bagaimana hitungan kita itu bisa sampai pada tahap yakin. Yang pertama, hitung. Tidak boleh menduga-duga. Kayaknya cuma 15 rakaat saya, 15 waktu saya tinggal sholatnya Ustadz. Kayaknya cuma 20 yang saya qadha. Enggak boleh, itu namanya dugaan. Kita harus hitung betul-betul. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlah umur terakhir dikurang dengan jumlah umur pertama ketika baligh. Misal saya kasih contoh, ada yang usia 40 di sini? Baik, misal usia terakhir 40, usia pertama baligh ibu-ibu misalnya 15, misal saja. 40 dikurang 15 berapa? 25 tahun. Berarti ada 25 tahun kita peluang meninggalkan sholat. Tapi kan tidak selama 25 tahun kita tidak sholat, mesti kita sholat. Berarti diambil saja persennya, kira-kira dari 25 tahun berapa persen kita meninggalkan sholat? 50%? 30? 40? Oke, misal 10%. 10% dari 25 tahun, 2,5 dikali 1 tahun, 365 hari, berarti ada 915 hari kurang lebih kita meninggalkan sholat. 915 hari nanti dikali 5 waktu. 4.575 waktu kita meninggalkan sholat. Itu harus dihitung. Loh Beda Ustadz, rakaat lagi. itu baru beda rakaat ya. Tapi Ustadz,
Itu kan hasil hitungannya juga tidak pasti. Betul, tapi paling tidak hasil hitungan lebih meyakinkan daripada dugaan. Maka timbul kaidah dalam fikih, al-yaqin yuzalu bil yaqini mithlih. Ada dua hal yang kita yakini, cari mana yang lebih meyakinkan. Mana yang lebih meyakinkan, hasil dugaan atau hitungan? Hitungan, maka jalankan yang hitungan, jangan dugaan. Itu satu. Yang kedua, apalagi tipsnya? Tips yang kedua adalah agar kita bisa mengkodok yang kita tidak tahu rakaatnya. Dalam menghitung, ambil angka yang paling besar dengan resiko salah yang paling kecil. Saya kasih contoh. Ada orang meninggalkan sholat di waktu safar towil, perjalanan jauh, harusnya dia bisa qasar jamak qasar subuh ke zuhur, 2 rakaat. Betul ya? Ibu misalnya ke Jawa, ke Mekah atau segala macam lupa, harusnya di waktu qasar, bisa di qasar. Boleh tidak kita qadha dua-dua? Sesuai dengan waktu kita meninggalkan di safar towil tadi, dua-dua. Harusnya boleh menurut Imam Hanafi. Tapi dari mazhab Syafi'i, wajib ihtiyat, hati-hati. Kembalikan ke rakaat awal. Walaupun meninggalkannya di waktu dibolehkan jamak qasar, kembalikan zuhur 4, asar 4. Itu yang kedua. Ambil resiko angka yang paling rasio angkanya besar, resiko salahnya kecil. Tidak apa-apa lebih asal jangan kurang. Itu prinsipnya. Yang ketiga apalagi, sesuaikan rasio umur dengan hutang sholat. Kira-kira berapa tahun lagi kita hidup? Nah, ini muhasabah. Kalau tadi jumlahnya 915 hari, normalnya kita bisa selesaikan 3 tahun. Kalau itu dilakukan, habis sholat zuhur, qadha zuhur. Habis sholat asar, qadha asar. Itu kalau begitu, 3 tahun kan? 915 hari kurang lebih. Tapi kalau lebih dari itu kita pengen percepat, boleh. Boleh dijamak waktu sholatnya. Misalnya sekian waktu satu paket, 5 waktu sholat dalam waktu yang berdekatan. Habis qadha zuhur, qadha asar, tidak perlu menunggu waktu sholat. Ada beberapa lagi misalnya yang keempat, yang bisa kita lakukan untuk menghitung ini, punya report progress, catatan Bu, ada buku. Biar kita tahu. Iya. Yang terakhir, prioritas untuk melunasi. Ibu habis sholat zuhur harusnya kan ba'diyah. Ya. Mana yang harus didahulukan, ba'diyah atau qadha? Kata Syekh Zarkasi dalam Fathul Mu'in yang disadur oleh Zainuddin Al-Malibari, wajib qadha dulu, baru ba'diyah dan qobliyah. Baru sunah-sunahnya Itu gitu ya, sunah-sunah. karena itu kewajiban kita. Masya Allah. Aduh Ustadz, saya dengerin Ustadz dari tadi, jujur saya lemes loh Ustadz. Kalau utangnya 900 harian kurang lebih Itu- dikali itu 5. 10%. Itu 10%. Ini beruntungnya kalau anak di pesantren kan. Oh. Dari kecil dia balik sudah dituntut untuk jamaah. aduh. Kalau yang tidak pesantren bagaimana? Bolongnya lebih banyak. Waduh, makanya. Aduh, itu saya deg-degan. Jadi artinya di sini kita punya PR, berarti kita harus muhasabah diri berapa lama ketika kita waktu muda. Biasanya karena kita Betul. meninggalkan, biasanya itu orang bertobat kalau udah mulai agak uban-ubanan dikit ya kan. Tapi kalau pas masih muda tuh ngerasa kayak masih sehat, masih punya banyak waktu tuh suka meremehkan kan Ustadz. Nah di situ kita harus bermuhasabah diri, baru kita bayarnya di kodok yang seperti tadi Ustadz bicarakan. Baik. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan hutang sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama. banyak Ustadz Ashari. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah nih ilmunya nih benar-benar eye opening banget ya. Pagi-pagi membuat kita jadi aduh, utang saya sama manusia aja bisa ditagih sampai ke alam kubur. Apalagi utangnya sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan main-main deh. Makanya habis ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita jauh lebih dalam lagi dengan tema kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.